Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorganya, doa kami Tuhan, Engkau memberkati kami menjadi berkat di bumi. Karuniakanlah roh hikmat Tuhan Yesus kami yang sempurna dalam hidup kami, sehingga kami bisa berhasil. Biarlah kami belajar banyak, biarlah kami memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita melihat dalam kitab Kejadian kita belajar di sana hal yang sangat menarik, yaitu Kejadian 32. Waktu Bapak lihat Kejadian 32 mengenai Yakub itu di ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya di tanah Seir, daerah Edom. Bapak Ibu, kita percaya ada suatu urutan bahwa seorang Yakub itu mau ketemu Esau. Ingat, Esau sangat benci sama Yakub secara teori, apalagi zaman dulu itu jangan bunuh-bunuhan. Seorang Yakub mengambil berkat bapaknya dan mengambil hak kesulungan dari Esau. Ya, Bapak Ibu, tolong bayangkan Yakub itu seorang pelarian, takut sekali, dan dia kerja berlama-lama di bawah pimpinan Laban, ditekan oleh Laban, sehingga dalam hidupnya selalu dalam posisi ketakutan, baik ketakutan terhadap Esau dan grupnya Esau maupun terhadap Laban yang adalah mertuanya sendiri. Ya, banyak sekali kehidupannya dikerjain orang, ditekan dalam suatu suasana tekanan, ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya tuh Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Dan kita percaya bahwa kejadian ini penting sekali kita ketahui, ya, bahwa kata Mahanaim itu tentunya berarti kita bicara Makhaneh. Makhaneh itu artinya adalah tenda, tempat camping, encampment. Jadi suasana adanya suatu tempat berkemahnya, tempat perkemahan. Perkemahan di sini itu artinya makhaneh. Ya, makhaneh adalah tempat perkemahan, encampment yang biasanya orang-orang yang pendatang berkemah ataupun tentara berkemah. Nah, sehingga seringkali memang Mahanaim itu berkesan suatu camp, tempat perkemahan, ya, double camp, bahkan seringkali 2 camp, ya, itu tempat di Palestina, di daerah Palestina. Nah, itu merupakan ide tempat pertemuan, yaitu perkemahan, tempat singgah. Kan ada tempat kemah gitu, ya, sehingga bisa disebut double camp atau 2 camps, ya. Nah, sehingga Mahanaim atau Makhaneh aslinya itu berarti adalah tempat perkemahan Allah di bumi. Rumahnya Allah, persinggahan Allah, persinggahan tentaranya Allah di bumi, ya. Itu yang Yakub temui. Nah, kemudian kita tahu ujung-ujungnya bahwa ini kan dia takut sekali ketemu Esau. Ya, pada dasarnya kita percaya setelah itu, ya, kita lihat situasi aslinya, ya, bahwa seorang Yakub tuh takut sekali, ya, takut sekali kan ada wah, nanti kakakmu Esau mau datang, ada orang nyampein seperti itu, ya. Coba kita lihat di sini di ayatnya 6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Ayat 7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. 2 pasukan. Ya, tadi kita udah tahu 2 kemah. Ya, sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ya, jadi kita bayangkan beliau ini mencadangkan artinya dia berpikir bisa satu ini habis. Minimum ada satu yang selamat. Ada hartanya yang selamat. Jadi hatinya masih mendua antara
Allah sama bumi, antara sorga dan bumi, antara Allah sama manusiawinya, antara sorga dan dunia. Itu adalah konsep nilai rohaninya. Ya, kemudian doa penting Yakub di ayatnya 9. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Ayat 11, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau." Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan membuat baik kepadamu, aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budak yang dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Jadi Bapak Ibu tolong bayangkan strategi pemikiran yang begitu mendalam, begitu stressful, begitu tegang, begitu serius manusia hidup di bumi sudah terjadi. Nah, demikianlah kita belajar sedikit mengenai Yakub, kondisi yang menyertai kemanusiaannya dan sambil berdoa kepada Allahnya, segala persiapannya, makaneh, mahanaim, yaitu kemah, 2 kemah di bumi, ya, sehingga menunjukkan suatu konsep manusia bertemu dengan Allah, pertemuan Allah dengan manusia. Itu teori mahanaim atau makanehnya tetap dapat, dan kemudian dibagi 2, semua 2, cadangan dan seterusnya, sampai ada terpisah rombongannya di depan dengan yang di belakang supaya aman. Itulah idenya seorang Yakub, ingin cari keamanan di bumi dengan segala ketakutan beban duniawi. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ini doa kami Tuhan, biar kami belajar bahwa hal yang menyertai hamba-hamba Allah, domba-domba Tuhan Yesus pun penuh dengan pergumulan di bumi. Namun kami percaya babak pertama pelajaran mengenai Yakub dalam Kejadian 32 ini akan memberi kami latar belakang masalah kami masing-masing dan latar belakang kami sebagai hamba-hamba Allah, sehingga kami boleh belajar banyak, boleh percaya banyak, boleh berlandaskan dengan kekuatan firman-Mu, ajaran-Mu, kitab suci-Mu, sehingga kami bisa dalam pergumulan kami bersama Engkau Tuhan Yesus, kami diberi kemenangan ajaib sebagai Israel-Mu dalam diskusi kami yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima keajaiban, kuasa pengaturan-Mu dengan landasan kekuatan seperti Yakub yang menjadi Israel sejati-Mu. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, kuasa ilahi dalam kehidupan duniawi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang mengasihi, yang berkati, salib kudus, darah Yesus yang menebusku, lindungiku. Tenanglah dan teramlah, berdoalah dalam Yesus, percaya kasih Bapa,
Roh Kudusnya sertaiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang mengasihi, yang berkati, salib kudus, darah Yesus yang menebusku, lindungiku. Tenanglah, tenteramlah, berdoalah dalam Yesus, percaya kasih Bapa, Roh Kudusnya sertaiku. Oh, sertaiku selalu. Sebab di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Katakan sama-sama. Tenanglah, tenteramlah, berdoalah dalam Yesus Tuhan, percaya kasih Bapa, Roh Kudus, Roh Kudusnya sertaiku, Roh Kudusnya